Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Azza wa Jalla masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk melanjutkan talabul ilmi kita, belajar membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya, dan juga hubungan-hubungan kita dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat ataupun di tengah kehidupan keluarga, rumah tangga dan lain sebagainya. Ikhwanifiddin azakumullah, malam ini insyaallah kita melanjutkan kembali kajian yang pernah kita bahas pada pekan lalu, membahas tentang fikih puasa Ramadan atau fikih bagaimana kita menjalankan ibadah dalam bulan suci Ramadan, yang mana kita sudah mengetahui bagaimana keutamaan dan keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan tersebut, sehingga wajib bagi kita semua untuk mengisi dan melakukan amal-amal kebaikan pada bulan tersebut. Melanjutkan pembahasan berikutnya adalah syurutu as-shiyam. Kita akan bahas sekarang tentang syarat-syarat wajibnya puasa atau syarat-syarat sahnya ibadah puasa Ramadan. Secara umum, syarat ibadah sudah kita maklumi bersama, yaitu ikhlas karena Allah. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Semua kita wajib untuk mengikhlaskan niat kita dalam beribadah, dan semua kita wajib untuk menjalankan ibadah yang kita ingin jalankan adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan konsekuensi daripada syahadat la ilaha illallah, dan merupakan konsekuensi syahadat kita anna Muhammad Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah itu berkonsekuensi artinya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan syahadat Muhammad Rasulullah adalah berkonsekuensi kita mengikuti segala apa yang datang dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, utamanya dalam perkara-perkara ibadah. Itu menunjukkan apabila kita memahami dua makna kalimat syahadat ini, maka pasti kita akan mengetahui bagaimana agungnya ibadah hanya untuk Allah, dan betapa besarnya kedudukan Rasul kita yang mulia sebagai panutan bagi kita semua. Namun yang dimaksudkan syarat daripada syarat puasa di sini para jemaah sekalian adalah, yaitu ulama membahas tentang syarat wajibnya ibadah puasa pada diri seorang hamba. Apa yang menyebabkan
dia wajib untuk berpuasa dan apa yang menyebabkan dia tidak wajib, bahkan tidak sah kalau dia berpuasa. Yang pertama adalah al-Islam. Syarat pertama al-Islam. Artinya apa? Kalau ada orang ada orang kafir, ada orang kafir, dia ingin berpuasa, maka tidak sah puasanya. Orang kafir tidak sah puasanya. Dan mereka juga tidak wajib untuk apa? Untuk berpuasa. Karena tidak terpenuhi syarat diterimanya ibadah puasa. Namun perlu diketahui para jemaah sekalian, orang kafir tentunya berada dalam kerugian yang sangat merugikan. Bagaimana hal itu? Saya mengatakan wa adamu wujub siyam 'ala al-kafir yakunu fi haqqi dunya. Tidak wajibnya puasa orang kafir ini urusannya di dunia. Memang tidak wajib dia puasa. Dan kalaupun puasa juga tidak sah. Itu orang kafir. Wa amma fi haqqil akhirah, tapi urusannya di akhirat, urusannya di akhirat. Fa innahu yuhasab 'ala kufrihi wa tarkihi as-siyam al-wajib. Maka dia akan dihisab, dia akan dihisab atas kekafirannya dan dia akan dihisab karena meninggalkan puasa tersebut. Jadi itu yang menyebabkan orang kafir ini berada dalam kerugian yang betul-betul merugikan. Jadi saya mengatakan bahwasanya dia dihisab karena kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia juga dihisab karena meninggalkan puasa wajib tersebut. Maka karena itu dua-duanya orang kafir ini berada dalam kerugian. Sekalipun di dunia apa? Dia tidak wajib menjalankan ibadah puasa itu. Bahkan kalaupun berpuasa dia tidak sah puasanya. Tapi ingat, urusan akhirat dia akan dihisab oleh Allah karena kekufurannya dan dihisab juga karena meninggalkan puasa wajib tersebut. Oleh karena itu, salah satu gambaran dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang bagaimana keadaan orang kafir. Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka saqar, neraka yang menyala-nyala, neraka yang panas, neraka saqar Kemudian apa jawabannya? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan dahulu kami tidak menjalankan ibadah sholat. Walam nakum nut'imul miskin, dan kami tidak memberikan makanan atau hak-hak orang miskin. Baik itu zakat yang wajib dikeluarkan oleh mereka, tapi mereka tidak keluarkan. Kemudian wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami hanya bermain-main, bersendau gurau. Hidupnya di dunia ini hanya makan, minum, bercanda, bermain-main saja. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dahulu di dunia mendustakan agama, mendustakan syariat Allah, mendustakan Rasul Allah dan seterusnya. Itu mereka di dunia. Maka akhirnya dalam ayat ini ulama mengatakan mereka dihisab oleh Allah karena meninggalkan sholat dan juga hal-hal yang lain. Sekalipun kalau seandainya sholat dulu di dunia tidak akan sah sholatnya, karena mereka laisu min ahli ibadah. Mereka bukan termasuk orang yang terkena kewajiban beribadah, ataupun mereka bukan termasuk bagian daripada ahli ibadah mereka. Namun ingat, Allah Subhanahu wa taala tetap akan memintai pertanggungjawaban atas ketidakpanutan mereka, ketidakpatuhan mereka terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Bukannya mereka mengatakan kita serba salah, gitu kan? Mau sholat tidak diterima, tidak sholat dihisab, itu salahnya salahnya dia sendiri. Kenapa menjadi orang kafir? Kenapa menjadi orang yang kafir, yang mana Allah perintahkan dia memeluk agama Allah Azza wa Jalla. Allah perintahkan dia untuk beriman, namun dia tidak beriman.
Nah, sebagai hukumannya adalah ketika dia tidak menjalankan ibadah itu, dan seandainya mereka jalankan juga tidak akan diterima, mereka kelak akan dimintai juga apa? Pertanggungjawaban, karena mereka meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib seperti sholat, puasa dan lain sebagainya. Wa annahu law aslama la yalzamu qada'u ma afdal min as-siyam al-wajib zaman kufrihi. Dan kalau ada orang kafir, seandainya dia masuk Islam, lalu tidak ada kewajiban bagi dia para jemaah sekalian untuk mengqadha puasa yang pernah ditinggalkan selama apa? Selama dia kufur, selama dia kafir. Ya, umpama sekian belas tahun dia meninggalkan ibadah puasa. Ya, karena dia kafir, kalau seandainya puasa pun tidak diterima oleh Allah, maka ketika dia masuk Islam, maka tidak ada kewajiban dia mengqadha apa? Puasa yang telah dikeluarkan, apa yang telah ditinggalkan. Tidak ada kewajiban dia mengqadha puasa yang telah ditinggalkan pada masa kekufuran dia, pada masa dia kafir. Kemudian dibawakan dalil Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakan kepada orang kafir, seandainya mereka meninggalkan kekufurannya akan dimaafkan oleh Allah apa yang telah lewat. Juga Nabi SAW bersabda, "Al-Islamu yahdimu aw yahdamu maka qablahu." Islam itu akan menghancurkan, akan meleburkan, akan membersihkan apa yang telah lewat dari dosa-dosa, dari yaitu kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan di masa kekufurannya atau di masa kafirnya. Kemudian ikhwanifiddin azakumullah, yang berikutnya syarat yang kedua adalah al-bulugh, balik. Ya, syarat kedua adalah balik. Artinya kalau ada orang tidak balik, seperti anak-anak misalkan, maka tidak wajib untuk berpuasa karena dia tidak mukallaf. Dia tidak mukallaf. Namun kalau itu dimaksudkan adalah untuk mentarbiyah, untuk mendidik, membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik kepada anak-anak kita, maka ini adalah suatu hal yang mulia. Dan ini pun dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW, yang mana mereka mendidik anak-anak mereka untuk menjalankan ibadah sekalipun tidak ada kewajiban mereka sebenarnya. Tidak ada kewajiban. Mereka sholat belum wajib. Mereka sholat juga belum diwajibkan atas mereka. Demikian juga mereka tidak wajib berpuasa. Tapi manakala kita ingin memperkenalkan syariat Allah kepada dia, ingin menanamkan ibadah kepada anak kita di masa-masa usia yang sangat-sangat bagus untuk dia menerima syariat tersebut, maka tidak ada masalah. Ini sebuah kebaikan, bahkan ini juga akan menjadi pahala bagi orang tuanya. Ya, ini akan menjadi ladang pahala bagi orang tuanya, karena ini adalah bagian daripada melatih dan mendidik atau membiasakan kebiasaan baik kepada anaknya. Namun kita sebagai orang tua tentunya melatih puasa tersebut kepada anak kita dengan latihan yang syar'i. Ya, jangan kita melatih mereka berpuasa dengan cara-cara yang tidak syar'i. Ya, yang tidak syar'i. Mungkin terkenal di tengah-tengah masyarakat, ya, mentradisikan puasa setengah hari, ya kan? Puasa setengah hari. Tidak ada puasa setengah hari dalam Islam. Ya, puasa yang benar itu adalah min tulu'il fajr ila ghurubish syams, kata ulama. Biniyati ta'abbud. Ya, jadi puasa itu wajib dari semenjak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, alias azan subuh sampai azan maghrib. Ini harus kita tanamkan kepada anak-anak. Ya, sekalipun tidak wajib bagi mereka untuk apa? Untuk menyempurnakannya. Paling tidak dia tahu namanya puasa itu dari azan subuh sampai apa? Azan maghrib. Tulu'us syams, dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Terbitnya fajar, matahari. Terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, ya, ditandai dengan azan maghrib. Itu kewajiban puasa, menahan dari pembatal-pembatalnya dari semenjak azan fajar atau terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari atau azan maghrib.
Masalah anak-anak tidak mampu untuk meneruskannya itu babnya lain dan tidak boleh dipaksakan juga. Kalau mereka tidak mampu, mereka hanya sampai beberapa jam, tidak ada masalah. Ya, yang penting mereka tahu bahwa mereka sedang melatih, mencoba diri mereka. Tapi yang jelas, ya puasa mereka tidak sah tentunya kalau berpuasa hanya setengah hari. Ya, yang penting jangan ditanamkan kepada anak-anak kita bahwasanya puasa itu cuma setengah hari gitu, tidak. Tapi tanamkan bahwa mereka puasa yang benar itu adalah dari azan subuh sampai dengan azan maghrib. Namun untuk pembiasaan memang butuh kita melatih dan melatih pembiasaan tersebut pada anak kita sehingga mereka di saat wajib berpuasa mereka sudah terbiasa dan bahkan mencintai ibadah puasa tersebut. Alhamdulillah di zaman sekarang ya anak-anak kita sangat mudah untuk kita bisa mengajak mereka menjalankan ibadah puasa ini walaupun usia mereka belum wajib untuk berpuasa karena mereka belum balik. Nabi SAW bersabda, "Rufi'atil aqlam an salatah." Ya, diangkat pulpen yang mencatat ya dosa bagi siapa yang meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ya dari 3 golongan. Diangkat catatan tersebut dari 3 golongan. Yang pertama dari orang tidur sampai dia bangun. Orang tidur mau melakukan kesalahan apapun dimaafkan oleh Allah karena dia apa? Dia tidak sadar, dia tidur. Wa anis sabi hatta yahtalim atau hatta yablugha, dari anak kecil sampai dia balik. Dari usia dia belum balik sampai dia balik. Sehingga kalaupun dia tidak sholat, kalaupun dia tidak puasa, secara hukum asal dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Namun kewajiban kita sebagai orang tua tetap mengingatkan hal-hal yang baik kepada anak kita. Ya, dia Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara mengingkari keburukan atau hal yang menyimpang sekalipun usia kecil ditegur sama Nabi. Pernah ada kasus ada bocah kecil ya atau anak kecil yang makan di tempat berkumpulnya Nabi SAW dan para sahabatnya dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kiri. Sedangkan Nabi SAW mengatakan apa? La ta'kul bishimal wa la tashrab bishimal. Fa inna syaitan ya'kulu bishimali wa yashrabu bishimali. Atau kama qala sallallahu. Jangan makan dengan tangan kiri, jangan minum dengan tangan kiri. Karena syaitan makan dan minumnya dengan tangan kiri. Ini kan menyelisih. Nabi sekalipun melihat itu anak kecil, secara hukum asal dia tidak berdosa karena belum mukallaf, dia belum balik, gitu kan? Tapi tetap Nabi mengatakan ya gulam, samillah, wahai anak kecil, kalau makan itu jangan lupa apa? Sunnahnya baca bismillah. Kemudian wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, dan makan apa yang terdekat darimu. Ya, jangan kita membuat ya keonaran ataupun membuat kerusuhan dalam makanan tersebut. Kita kesana kemari, tangan kita mengambil makanan tapi makanan yang terdekat. Ini merupakan irsyad minan Nabi SAW, petunjuk, bimbingan daripada Nabi dalam kita mentarbiyah, mendidik anak-anak kita, sekalipun mereka di usia belum balik, tapi tetap kita ingatkan hal-hal yang baik. Ya, sholat pun juga sama, jangan dibiarkan mengganggu orang sholat. Ya, jangan dibiarkan juga bikin keributan, jangan dibiarkan juga ya melakukan hal-hal yang memang dilarang di dalam agama kita. Karena apabila anak itu dibiarkan, seolah-olah kita mendidik pendidikan yang tidak baik kepada dia, seolah-olah kita menanamkan karakter-karakter yang jelek pada kepribadiannya. Dan ini yang menyebabkan kelak sulit untuk kita merubah ya karakter yang sudah tertanam di masa kecilnya. Kemudian ya di masa tuanya hal itu dianggap sepele. Intinya bahwasanya balik ini syarat sahnya atau syarat wajibnya ibadah puasa tersebut pada diri seorang. Dan golongan ketiga tadi wa anil majnun hatta yaqil, dan diangkat pena itu dari orang yang gila sampai dia sadar, sampai dia sadar. Kemudian yang ketiga adalah al-aql, harus berakal, ya harus berakal. Artinya kalau dia gila tidak wajib puasa, tidak wajib dia puasa, dan tidak ada kewajiban juga dia mengqadha. Kalau dia
dia gila karena memang dia tidak kena beban kewajiban apa? Ibadah puasa itu. Tidak ada kena kewajiban ibadah puasa tersebut. Nah, itu berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, ya fal majnun la yajib alaihi shiyam wa la yasihhu minhu. Kata ulama yang berdasarkan hadis Rufi al-Aqlam an Salasah tadi, dia katakan bahwasanya fal majnun la yajib alaihi shiyam wa la yasihhu minhu. Orang gila tidak wajib berpuasa dan tidak sah kalau seandainya dia berpuasa. Tapi ini tidak terbayang lah kalau orang gila puasa itu tidak ada, karena kosong dari niat untuk beribadah kepada Allah dan dia tidak punya niat, tidak sadar. Ya, karena kalau ada orang punya niat berarti dia sadar. Kalau ada orang bisa berpikir berarti dia sadar, bukan gila. Kemudian dikatakan oleh para ulama, idza afaqa al-majnun la yalzamu qada' ma fatahu zaman al-junun sawa'un qalla ma fatahu kathur. Apabila orang gila itu sadar, ya mungkin dia gila sudah 5 tahun, 6 tahun dia gila, tiba-tiba sadar, alhamdulillah sembuh gitu kan. Syekh mengatakan la yalzamu qada' ma fatahu, tidak wajib dia mengqada' apa yang telah dia tinggalkan dari puasa Ramadan selama masa gilanya itu, tidak wajib. Sawa'un qalla ma fatahu aw kathur, baik itu hutang puasanya itu sedikit maupun banyak. Intinya orang gila kalau sadar tidak wajib mengqadha puasanya di masa gilanya atau puasa yang ditinggalkan selama dia gila tersebut. Kemudian Syekh mengatakan man kana yujammu ahyanan wa yufiqu ahyanan fa alayhi an yasuma fi hali ifaqatihi wa la yazamu hala jununihi. وذلك لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. Kalau ada orang setengah-setengah ini, kadang-kadang dia gila, sebentar lagi dia tidak gila, sadar dan seterusnya, maka saya mengatakan wajib untuk dia puasa di saat dia sadar, dan tidak wajib berpuasa di saat dia gila. Ya mungkin seminggu gila, ya sekian hari dia sadar misalkan kalau ada, ya. Tapi itulah para alim ulama hanya sekedar memberikan gambaran dan memberikan keterangan dari kasus-kasus jika ditemui, dan ini kaidahnya kaidah usul fiqh yang dibawakan oleh para ulama sebagai alasan untuk menjelaskan hal tadi, yaitu al-hukmu yaduru ma'allatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berlaku pada sesuatu yang akan kita hukumi tergantung apa? Sebab dan alasannya itu ada. Kalau sebabnya ada hukum. Kalau sebabnya tidak ada hukum. Karena ketika dia gila, tidak ada puasa karena memang ada sebabnya di situ, yaitu gila. Ketika sifat gila ini sudah tidak ada pada dia, maka wajib untuk dia apa? Berpuasa karena sebabnya sudah hilang. Itu alasannya para ulama kita. Nah, kemudian berikutnya yang berkaitan dengan akal juga, ini ada masalah shaumul mughma alaih, puasanya orang pingsan. Bagaimana hukumnya puasa orang pingsan? Kasus misalkan ada orang kecelakaan, ya, atau nabrak sesuatu lah, nabrak pohon atau nabrak apa, tiba-tiba apa? Pingsan. Padahal dia sedang puasa ini. Bagaimana puasa orang pingsan? Sah atau tidak? Syekh mengatakan man nawas sauma thumma usiba bi igma'in fi Ramadan fala yakhlu min halain. Tidak keluar dari dua keadaan. Kasus orang yang pingsan di saat apa? Puasa. Dan sebab pingsan itu banyak sekali, ya umumnya kebentur atau mungkin apa? Kaget terhadap sesuatu pingsan atau apa saja. Ya, atau ada orang kena penyakit, waliyadzubillah, penyakit apa? Tiba-tiba pingsan. Ya, ada, ya, afanallahu anna wa ankum. Semoga Allah jaga kita dari penyakit itu. Jadi ada semacam ayan, ya, atau mungkin yang lebih ringan dari ayan, ada orang tiba-tiba, ya, kayak orang mokok tiba-tiba jatuh, tapi entar 2 jam kemudian sadar. Nah, seperti ini bagaimana kita menghukuminya? Qala Syekh, al-hal ula, keadaan pertama, an yastau'ibal igma'u jami'an nahar. Ayyubni alaihi qabla al-fajr wa la yahiqu illa ba'da ghurub asy-syams. Kalau ternyata dia memiliki kasus, yaitu
Kasus apa tadi? Tidak sadar, ya. Kasus pingsan itu berawal dari sebelum fajar di hari Ramadan, ya, sebelum fajar, atau bahkan mungkin setelah fajar, beberapa waktu setelah fajar, 1 jam setelah fajar misalkan, dan dia tidak sadar kecuali setelah masuknya maghrib. Intinya hampir 1 hari penuh dia pingsan. Hampir 1 hari penuh pingsan. Mungkin mulai pingsannya katakan jam 7, jam 8 pagi, mulai pingsan. Dia tidak sadar kecuali habis isya misalkan. Nah, kalau seperti ini, fahadha la yasihhu shaumuhu. Yang seperti ini dihukumi oleh ulama tetap tidak sah puasanya. Artinya dia berhutang hari itu. Dia punya hutang, harus dibayar di hari yang lain. Wa alaihi qada'u hadzal yaum. Kenapa? Lianna as-sawma imsak al-muftirat ma'an niyyah. Karena namanya puasa itu menahan diri diikuti dengan niat dari pembatal puasa semenjak fajar sampai adzan maghrib. Dan ini full, tidak ada yang ditahan sama dia. Hilang betul-betul akalnya, apa? Karena pingsan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua, an yafiqa juz'an minan nahar walau lahdah fasyamu sahih wala qada'a alaihi. Wa hadha madhhab Syafi'iyah wal Hanabilah. Ada kalanya pingsannya sebentar saja, tidak lama, mungkin hanya hitungan 1 jam, 2 jam. Jadi secara hitungan, secara persentase waktu lebih banyak sadarnya daripada apa? Pingsannya. Itulah bahasa mudahnya, lebih banyak sadarnya daripada pingsannya. Maka yang seperti ini puasanya apa? Sahih, tetap benar puasanya. Dan tidak ada qadha bagi dia, ya, dibenarkan puasa seperti itu dan tidak ada qadha. Nah, jadi ini para jemaah sekalian, ketika ada orang yang pingsan, kita bisa menjelaskan dengan hukum seperti itu. Mulai awal catatan penting, man zala aqluhu wa faqada 'ala bisabab at-tahrij bil bayt aw bi ay dawa'in haja wa al-udhr fa hukum al-ijma' ma la ishara ila anna law ughmi 'ala ba'd nahari ramadan fa huqina bil hukm al-mughaddiyah fa inna siyama yafsud laysa lil ijma' wa inna al-istimal hukm al-mughaddiyah allati tuftir. Demikian juga ada orang yang mungkin akan menjalani pemeriksaan tertentu, sehingga dia dipasangkan alat tertentu terus pingsan, ya, dibuat pingsan misalkan, ya, mungkin bius dan semisalnya, akhirnya dipingsan. Maka di sini dipresentasikan kalau masa pingsannya lebih lama berarti puasanya apa? Tidak sah. Tapi kalau masa pingsannya lebih sedikit, ya, daripada apa? Tidak pingsan alias sadar, maka puasanya yaitu sah, ya, dan dia tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Nah, ini banyak sebab orang pingsan itu, mungkin karena ada terjadi hal-hal yang tidak disengaja, atau mungkin unsur sengaja dalam arti dia akan melakukan operasi misalkan, atau melakukan yaitu pemeriksaan tertentu sehingga menyebabkan dia harus dilakukan pengobatan tertentu pada badannya, membuat dia akhirnya lupa ingatan, membuat dia pingsan, maka dilihat persentase lama daripada pingsannya. Tapi kalau betul-betul menghabiskan hampir satu hari penuh dia pingsan, maka tidak sah puasanya, lebih baik mengulang di hari yang lain. Kemudian berikutnya yang azakumullah, yang keempat al-iqamah, mukim. Syarat puasanya adalah harus mukim, atau syarat wajib puasa adalah mukim. Apa maksud mukim di sini? Mukim di sini adalah lawan daripada musafir. Ya, mukim di sini lawan daripada musafir. Artinya orang musafir tidak wajib puasa pada hukum asalnya, dan dia wajib menggantinya di hari yang lain sejumlah hari yang ditinggalkan oleh dia. Hanya saja para ulama membagi keadaan puasa bagi orang musafir terbagi menjadi beberapa keadaan. Yang pertama, kalau orang musafir ini ketika dia safar tidak memberatkan baginya puasa ini, bahkan tidak ada beban sama sekali, biasa-biasa saja, kayaknya dia tidak puasa, bebannya itu tidak ada masalah dengan safarnya, maka yang seperti ini wajib puasa dan haram untuk berbuka karena tidak ada beban. Dan kalau tidak ada beban, hukum asalnya apa? Dia wajib berpuasa.
Ya, wajib dia berpuasa, tidak boleh dia berbuka. Yang kedua, keadaan yang kedua, kalau dengan safarnya itu justru memberatkan dia dan membahayakan bagi dirinya, ya, membahayakan bagi dirinya, maka boleh dia berbuka dan diganti di hari yang lain. Bahkan kalau sampai dipastikan betul-betul akan memudaratkan dia kalau dia puasa di saat safar itu, maka ini hukumnya haram untuk berpuasa. Pernah ada kasus di zaman Rasulullah SAW, ada orang memaksakan dirinya untuk puasa di saat safar, sementara dia lemah, tidak kuat, akhirnya jatuh pingsan, dikelilingi oleh banyak orang, lalu sampaikan berita itu kepada Nabi SAW, lalu Nabi menegurnya. Apa kata Nabi? Laisal birru as-siyama fis safar. Tidak ada bagusnya, tidak ada kebaikan yang dia dapat yang orang yang memaksakan dirinya puasa dan membahayakan dia di saat safar. Tidak ada bagusnya, tidak ada kebaikan bagi dia. Kemudian yang ketiga, ya, kalau misalkan keadaannya itu 50-50, ya, mau dibilang bahaya enggak, mau dibilang susah juga, ada rasa-rasa beratnya untuk puasa, tapi tidak ada masalah, ya, maka yang seperti ini lebih afdal untuk dia, ya, untuk dia berpuasa. Kenapa? Karena lebih cepat dia selesai dari tanggung jawab, lebih cepat dia selamat dari zimmah, dari tanggung jawab dia kepada Allah. Dan yang kedua, juga dia bertepatan melakukan puasanya di bulan apa? Ramadan, dan tentu ini waktu yang paling mulia. Sehingga kalau ada keadaan-keadaan tertentu yang dirasakan oleh orang yang sedang safar, misalkan ketika safar, kalau dia puasa memang terasa berat rasanya, ya, lapar, haus mungkin dan sebagainya, ya, capek, misalkan lesu, tapi tidak bahaya bagi dia. Artinya masih kuatlah dia puasa, lebih afdal dia berpuasa. Lebih afdal dia berpuasa. Jadi satu keadaan saja yang tidak boleh orang musafir berpuasa apabila membahayakan dia, menyebabkan penyakitnya mungkin lebih parah, atau mungkin menimbulkan sesuatu bahaya bagi dia, baik itu sakit atau yang semisalnya, gara-gara memaksakan dirinya untuk puasa di saat safar. Sehingga kita tidak mutlak melarang orang safar untuk puasa, tidak mutlak juga kita tekankan orang safar harus puasa, tapi dilihat keadaannya dulu. Kalau ringan tidak ada masalah, wajib puasa. Tapi kalau membahayakan maka apa? Boleh tidak puasa dan mengqadha'nya di hari yang lain. Kemudian terkait orang safar juga, ulama mengatakan, man azama 'ala safar fi Ramadan fa innahu la yufṭir wa la yanwi al-fitr hatta yusafir. Orang yang ingin membatalkan puasanya karena safar tidak boleh membatalkannya sebelum dipastikan dia sudah berangkat safar. Ini berniat dengan malam, berniat jemaah lalu disubahin dek puasa. Ternyata betul, ya, dia tidak puasa dari sejak subuh. Padahal belum tentu dia berangkat ke Surabaya. Bisa jadi pesawatnya delay, bisa jadi misalkan terjadi ada suatu dan hal tidak jadi safar ke Surabaya. Makanya seperti ini salah. Makanya karena itu para ulama mengatakan pastikan dulu dia apa? Berangkat safar, baru berlaku keadaan yang ketiga tadi. Kalau ringan lanjut, kalau terasa sulit maka boleh dia berbuka walaupun puasa afdal. Kalau justru betul-betul akan menimpakan bahaya untuk dia, tidak boleh dia puasa. Tidak boleh dia puasa. Kemudian juga tambahan terkait orang musafir, haram bagi orang yang safar untuk membatalkan puasanya kalau memang tujuannya hanya untuk berhilah. Apa berhilah? Berbohong terhadap syariat. Dia tahu, orang safar itu kan ada keringanan untuk berbuka. Akhirnya dia kerjaannya apa? Safar terus selama Ramadan. Padahal tidak ada keperluan, tapi tujuannya mau berhilah. Ya, kalau bahasa kita berhilahnya mau berbohong terhadap syariat, ngakal-ngakalin syariat. Ya, jadi dia cari-cari celah, karena dia tahu orang safar itu tidak wajib puasa, pura-pura lalu di Sumatera, lalu Jakarta, bolak-balik. Akhirnya apa? Waktunya Ramadannya habis di jalan, sehingga dia beralasan, kenapa tidak puasa? Saya lagi safar. Nah, ini tidak boleh. Yang seperti ini kata ulama, dia telah terjatuh dalam dosa besar dan wajib untuk mengqadha puasanya di hari yang lain. Sudah dapat dosa, wajib mengqadhanya. Ya, tapi tidak ada kafarah, ya, tidak ada kafarahnya, tebusannya tidak ada.
hanya tebusannya membayar hutangnya aja. Itu orang musafir. Demikian juga haram baginya ketika dia safar tapi safar maksiat. Karena safar kan ada dua, ada safar orang untuk ketaatan, ada safar untuk maksiat. Atau yang ketiga ada safar yang mubah, boleh-boleh saja. Nah, safar maksiat tidak ada rukhsah bagi orang maksiat. Kalau dia bermaksiat berarti dosanya dua. Dosa maksiatnya, dosa meninggalkan apa? Puasanya. Ini safar maksiat, tidak boleh. Yang tidak ada keringanan bagi orang yang safar tapi tujuannya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin azakumullah, yang berikutnya, yang kelima, syarat wajib puasa adalah khusus bagi para wanita ini at-taharatu minal haid wan nifas. Tidak sedang haid dan tidak pula sedang apa? Sedang nifas. Artinya orang haid dan nifas tidak wajib puasa. Kalau seandainya mereka puasa pun tidak sah puasanya. Ini syarat kelima, khusus bagi para wanita, tidak sedang haid dan tidak pula sedang nifas. Nah, kemudian dikatakan di sini oleh para ulama terkait wanita haid dan nifas. Idza tala'a al-fajr aw hiya haidun aw nifasa lam yasihha minha siyamu dhalika al-yawm wa la tawrat ba'da al-fajr bil aqdah. Apabila terbit fajar sedangkan dia dalam keadaan haid, dia dalam keadaan nifas, maka tidak sah baginya puasa pada hari itu sekalipun dia suci setelah apa? Setelah fajar bilahdotin. Jadi ada orang haid nifas masuk waktu fajar, ternyata baru katakan 15 menit 20 menit setelah adzan subuh suci dia. Apakah wajib? Apakah sah puasanya kalau dia puasa? Tidak sah. Karena apa? Karena dia memasuki masa sucinya itu setelah waktu fajar. Setelah waktu fajar. Maka oleh karena itu harus betul-betul antara azan fajar dengan azan maghrib ini dia dalam keadaan suci. Tapi kalau dia haid, kemudian mulai sucinya sudah lewat 15 menit setelah azan fajar, maka tidak boleh. Begitu juga gambaran sebaliknya, ada orang puasa, wanita puasa, sedangkan dia kena haid, padahal berbuka kali seberapa. Berbuka ini lagi sebentar, tinggal 10 menit mau azan maghrib, keluar darah haidnya. Melahirkan dia jam itu misalkan, keluar darah nifasnya. Maka tidak sah baginya puasanya pada hari itu dan wajib diganti di hari yang lain. Walaupun hanya sebentar ini, tinggal 10 menit lagi mau azan maghrib, tapi begitu darah haidnya keluar, maka tidak ada kata tidak ada kata maaf lah tetap puasanya harus diganti karena batal. Maka oleh karena itu panazamullah wajib untuk mereka mengqadha'nya. Demikian juga kasus yang lain, seorang wanita yang haid dan nifas itu dia suci sebelum azan fajar. Dia suci sebelum azan subuh. Suci dia, hanya saja belum sempat mandi. Wajib puasa benda? Wajib puasa, sekalipun mandinya tertunda. Tapi yang dipatokan darah sudah tidak keluar, alias dia sudah apa? Sudah suci, hanya belum mandi. Maka ini dikiaskan seperti kasus yang terjadi pada diri Rasulullah SAW bahwa beliau pernah memasuki waktu fajar sementara beliau mandi apa? Beliau belum mandi junub atau mandi wajib dan beliau lanjut menjalankan ibadah puasa tersebut. Maka oleh karena itu para ummahat, para ibu-ibu, para akhwat kalau mengalami kasus-kasus yang saya sebutkan tadi, maka patokannya adalah waktu azan subuh sampai azan maghrib. Kalau masih suci, aman waktu ini, sah puasanya. Kalau tidak aman, sekalipun hanya sebentar jaraknya, tidak sah puasanya. Itu kaidahnya para jemaah sekalian, sehingga tidak boleh kita memfatwakan hal yang keliru kepada para wanita yang haid dan nifas. Dan wanita haid dan nifas para jemaah tidak wajib fidyah. Yang wajib itu adalah mengqadha'nya di hari yang lain, dan itu pun qadha' puasa. Adapun qadha' salat tidak ada tuntunannya di dalam syariat sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Syarat puasa yang keenam adalah al-qudrah 'ala shiyam. Mampu menjalankan puasa itu. Mampu menjalankan puasa itu. Inilah indahnya Islam, tidak membebani siapapun di antara
hamba Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Demikian juga Allah taala menjelaskan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan atau kemudahan bagi kita, dan Allah tidak menginginkan kesukaran atau kesulitan. Tidak ada. Islam tidak pernah menyiksa kita. Islam tidak pernah menyakiti siapapun dari pemeluknya. Islamnya agama yang mudah. Yang penting kita jangan bermudah-mudahan. Islamnya agama yang gampang. Ad-dinu yusrun, kata Nabi SAW. Agama itu mudah. Ya, tapi jangan kita menggampangkan hukum Allah. Nah, salah satu kemudahan dari Islam adalah kita tidak wajib puasa kalau kita tidak mampu. Ya, tidak wajib puasa kalau kita tidak mampu. Nah, orang-orang tidak mampu, para jemaah sekalian, ketika kita membahas masalah kemampuan, kekuatan, al-qudrah, tidak lepas kita dari yang namanya membahas pertama orang tua, renta, lanjut usia, laki maupun perempuan. Ini babnya ada di bab kekuatan, kemampuan. Kalau kita sudah mengatakan wajib puasa bagi orang yang mampu, berarti orang tidak mampu tidak wajib puasa. Ya, apa kewajiban mereka? Satu, mengqadha puasa yang ditinggalkan di hari yang lain di saat dia kuat nantinya, atau yang kedua membayar fidyah, tergantung kondisinya nanti dari pembahasan yang keluar dari kondisi-kondisi orang yang tidak mampu. Yang pertama adalah orang-orang yang lanjut usia, tua renta. Ya, orang tua renta pun ada banyak kemungkinan. Ya, akan tetapi secara umum yang namanya orang lanjut usia, tua renta, sudah tidak punya kekuatan dan seterusnya, maka jelas di sini kewajiban mereka adalah membayar fidyah dan tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa itu, maka wajib baginya membayar fidyah berupa memberi makanan orang-orang miskin. Ini menunjukkan fidyah itu harus makanan. Ya, bukan fidyah itu dengan uang, tapi fidyah itu apa? Ta'amu miskin, makanan yang diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak mampu atau miskin. Kemudian yang kedua juga al-hamil wal murdi. Yang kedua adalah al-marid. Yang kedua adalah orang sakit. Ya, orang sakit karena dia termasuk juga orang yang tidak mampu di sini. Ya, kecuali kalau dia sehat, dia mampu. Ketika sakit, dia namanya orang tidak mampu karena sakit. Hanya saja sakit di sini para ulama memberikan juga ulasan, penjelasan. Tidak semua orang sakit langsung kita hukumi tidak wajib puasa, enggak. Lihat dulu kondisi sakitnya. Dan ini persis seperti perincian orang yang musafir tadi. Ya, memang jelas ayatnya wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit, siapa yang sedang safar dan dia tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa itu, maka wajib menggantinya di hari yang lain. Ini kan ayatnya mutlak. Perintahnya apa? Keringanannya mutlak, rukhsahnya mutlak. Tapi para ulama dari hadis-hadis yang ada, mereka menyimpulkan bahwa orang safar dan orang sakit tidak bisa dimutlakkan langsung wajib berbuka atau tidak boleh berpuasa atau semisalnya, tapi diperinci dari keadaannya. Nah, orang sakit juga demikian. Kalau sakitnya sakit ringan, sekedar pilek, batuk, misalkan selemem, apakah dia boleh tidak puasa? Tidak boleh, wajib puasa. Karena sakit seperti itu sakit ringan. Ya, dan bukan itu yang diinginkan oleh syariat. Ya, tapi sakitnya betul-betul membahayakan dia kalau berpuasa. Bahkan menambah penyakit yang ada pada dirinya. Ini wajib untuk dia berbuka dan tidak boleh dia berpuasa. Ya, tidak boleh dia berpuasa karena ini keringanan dari Allah dan harus diambil keringanan dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat senang kalau keringanannya diambil, sebagaimana Allah senang kalau maksiatnya dijauhi. Jadi ambil keringanan dari Allah, jangan paksa diri. Tapi tadi itu harus betul-betul yakin kalau dia puasa tambah sakit atau tambah mempersulit penyembuhannya,
nambah menunda kesembuhannya, maka boleh bagi dia berbuka, bahkan tidak boleh bagi dia berpuasa. Ya, karena kalau harus dilihat. Dan yang ketiga juga ada orang yang justru dengan puasa ini semakin parah penyakitnya, ya, atau bahkan ada orang sakit yang sakitnya betul-betul tidak diharapkan kesembuhannya, maka yang ketiga ini yang betul-betul sakitnya sudah lama dan tidak diharapkan kesembuhannya, misalkan ini menurut diagnosa dokter, ya, bukan kita bicara tentang takdir Allah. Kalau takdir Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah, ya, seberat apapun penyakit kalau Allah sudah menghendaki sembuh, ya sembuh. Tapi kita berbicara hukum dari sisi apa? Uruf yang berlaku atau hasil penelitian kedokteran bahwa penyakit jenis seperti ini sulit sembuh, bahkan termasuk jenis kronis yang paling berbahaya, misalkan tidak mungkin sembuh lagi itu secara kedokteran. Yang seperti ini maka apa? Ya, tidak wajib berpuasa dan wajib baginya apa? Fidyah. Wajib baginya fidyah. Tapi kalau yang jenis kedua tadi sekedar dia berbahaya baginya kalau puasa dan sakitnya dia khawatirkan semakin bertambah, maka boleh dia berbuka tapi ganti di hari yang lain di saat nanti dia sudah sembuh, ya, di saat dia sudah sembuh. Kemudian kalau masakumullah yang berikutnya tadi adalah yaitu al-hamil wal murdi, wanita yang menyusui dan wanita yang hamil. Ya, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui ini juga tergolong orang yang di luar orang yang mampu. Ya, di luar orang yang mampu. Sehingga ulama mengatakan yubah lil hamil wal murdi al-fitr fi Ramadan ala adam al-qudrah ala siyam. Boleh bagi dua orang ini untuk tidak puasa di saat apa? Di saat dia betul-betul tidak mampu untuk menjalani puasa. Menunjukkan ada orang hamil dan ada orang menyusui mampu puasa. Ya kan? Kalau dia dengan hamilnya tidak ada masalah dia puasa, wajib puasa. Sebagaimana juga orang yang menyusui tidak ada masalah dengan dia menyusui anaknya atau janinnya misalkan, tidak ada masalah, ya lanjut puasa. Tapi kalau dikhawatirkan membahayakan, maka boleh bagi dia berbuka dan tidak wajib untuk berpuasa. Ya, tidak wajib untuk dia berpuasa. Dan wanita hamil dan menyusui para jemaah sekalian, ini pun dijelaskan para ulama ketika dia tidak puasa dan khawatir akan membahayakan kepada dirinya, maka yang seperti ini adalah wajib bagi dia untuk mengqadha'nya di hari yang lain. Di hari yang lain. Jadi wajib baginya untuk mengqadha' di hari yang lain kalau dia tidak puasa karena khawatir keselamatan dirinya dan keselamatan janinnya atau anaknya disusuinya. Qadha'. Yang kedua, kalau dia khawatir terhadap janinnya saja bagi yang hamil atau anak yang disusui saja bagi yang menyusui, maka di sini ulama beda pendapat. Ya, beda pendapat ulama sampai ada 3 pendapat atau 4 pendapat, namun bisa dikumpulkan menjadi 2 pendapat. Yaitu apa? Pertama, ada ulama yang berpendapat model seperti ini wajib mengqadha' saja tanpa fidyah. Ya, wajib mengqadha' saja tanpa fidyah. Yang kedua, pendapat ulama adalah tidak wajib mengqadha' tapi fidyah saja. Jadi pendapat yang dipilih oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, dan juga mazhab Syafi'iyah, ya, cukup membayar fidyah dan tak wajib apa? Mengqadha'nya, karena dia digolongkan seperti ya wanita lanjut usia tadi. Ya. Yang ketiga, ulama mengatakan dua-duanya. Qadha' wajib, fidyah juga wajib. Nah, ini 3 pendapat yang sama-sama kuat dengan hujahnya masing-masing, ya. Namun saya pribadi wallahu alam untuk kehati-hatian. Jadi difatwakan oleh Syekh Shalih Sindi hafizahullah juga dalam kitabnya Asru Masail Muhimmah fi Shiyam, ya, untuk kehati-hatian maka dia wajib mengqadha' dan juga membayar apa? Fidyah jika memiliki kemampuan. In kana min ahli mal, katanya kalau dia memang termasuk orang yang mampu, maka lakukan dua-duanya. Lakukan dua-duanya. Ya, ini bagi wanita yang hamil dan wanita yang menyusui ketika tidak mampu untuk puasa karena khawatir sakit, baik kepada janinnya ataupun kepada anak yang disusuinya. Jadi itu pendapat pertama sekalian. Tapi kalau kita tetap berpegangan seperti pendapatnya mazhab Syafi'i misalkan, atau berpendapat seperti pendapatnya Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan yang lainnya, mengatakan cukup fidyah tanpa qadha', ya sudah. Kalau itu diyakini, ya, tidak perlu menyalahkan
pendapat yang lain, tapi kalau saya pribadi untuk kehati-hatian maka kita mengqadha'nya ataupun membayarkan fidyah untuk mereka yang hamil ataupun yang menyusui ketika khawatir dan tidak menjalankan ibadah puasa. Tapi kalau masih mampu puasa, tentu lebih afdal dia tetap berpuasa. Khana fillah azakumullah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk nantinya berjumpa dengan ibadah puasa yang mulia ini, dan memudahkan kita pula untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW dan ada pada puasa dalam bulan Ramadan, sehingga kita bisa mengisinya dengan amal-amal yang mulia. InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya, barangkali pertemuan yang terakhir dari kajian rutin kita karena satu kali pertemuan lagi insyaallah masih ada malam Ahad depan, biidznillah kita akan bahas tentang sunnah-sunnah puasa dan juga pembatal-pembatal ibadah puasa biidznillah taala. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi